بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kembali melanjutkan kajian tajwid dan tafsir untuk Al-Quran Al-Karim. Kita masih di surat Al-Baqarah, tentu saja ayat ke-4 dan ke-5 insyaallah kita akan memulai. Sebagaimana manhaj kita, manhaj dirasiyah kita akan membacakan terlebih dahulu ayat, kemudian akan kita jelaskan sedikit demi sedikit dari hukum-hukum tajwid, terutama tentang mad yang ada di ayat-ayat ini. Adapun tentang makharijul huruf, maka kami lebih rekomendasikan untuk mempelajari secara runut di majelis lain yang berkonsentrasi di tajwid, karena kita tidak bisa menyebutkan semua makharijul huruf untuk ayat-ayat ini, karena ini bersifat terapan. Kami hanya menyebutkan secara teori dari mad-madnya dan hukum nun mati atau sukun, atau hukum nun mati, sukun dan tanwin, dan juga hukum mim yang mati dan lain-lain yang berkaitan dengan tajwid yang bisa kita jabarkan di sini insyaallah taala. Kita akan memulai pembacaan ayat ke-4 dan ke-5 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kita jabarkan lebih dahulu tajwidnya, kemudian nanti insyaallah setelah selesai baru kita sebutkan At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsirnya mengacu pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar insyaallah taala. Kita lihat walladzina yu'minun dalam ayat potongan tadi, walladzina yu'minun, kita akan mendapatkan ada dua hukum mad atau ada dua mad, dan dua-duanya satu hukum.
walladzina. Dzina ini mad asli, mad tabi'i, 2 harokat. Kenapa? Sebabnya karena huruf dza di sini dia kasrah, dan kasrah bertemu dengan ya yang mati, maka dia dihukumi mad tabi'i asli, 2 harokat. Kemudian yu'minun dhammah, nun dia didommahkan dan ketemu dengan waw yang mati, maka dia hukumnya mad asli tabi'i, 2 harokat. Jadi kita sudah menemukan 2 mad dalam lafal walladzina yu'minun. Oleh karena itu kalau kita membacanya walladzina itu salah. Ya, melainkan walladzina ya. Kemudian kalau kita baca yu'minuna salah. Melainkan yu'minuna. Jadi ada sedikit panjang setelah huruf nun. Baik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kita lihat bima unzila. Akan kita dapatkan mim dia berfathah, ma. Kemudian kita dapatkan ada alif dan dia mati. Ya. Asalnya kalau huruf berfathah kemudian ketemu dengan alif mati itu mad asli tabi'i 2 harokat. Tetapi karena ma di sini bertemu setelahnya dengan unzila yang didahulukan alif yang berharokat, maka jadilah dia mad yang lebih panjang normalnya daripada mad tabi'i asli. Maka ini yang dinamakan bima unzila, ini dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Harokatnya normalnya 4 atau 5. Dan boleh dibaca 2 harokat, dipanjangkan 2 harokat bagi yang sudah mengetahui hukum-hukum tajwid. Jadi bima unzila normalnya 4 atau 5. Makanya disebut mad jaiz. Jaiz kenapa? Karena boleh memilih antara 4 atau 5 bahkan 2. Disebut mad jaiz karena itu. Kemudian disebut munfasil karena terpisah. Terpisah apa? Terpisah katanya. Ma itu kata tersendiri. Unzila itu beda lagi. Tidak bergabung dalam satu kata. Ya, maka disebut munfasil. Karena munfasil maknanya adalah terpisah. Baik. Oleh karena itu kalau kita dapatkan orang begini bacanya, walladzina yu'minuna bima unzila. Ma di sini dipanjangkan hanya 2 harokat saja, maka tidak masalah sebenarnya. Tetapi tentu itu bagi yang sudah mengetahui hukum-hukum tajwid dengan baik. Adapun kalau bagi awam, maka utamakanlah di sini dibaca 4 atau 5. Jadi bima unzila. Baik. Jadi itu hukum mad tadi. Kemudian kita dapatkan unzila. Nun di sini mati. Sebagaimana kita lihat, nun di sini mati. Dan ketemu dengan huruf za. Dia disebut berhukum jadi hukumnya nun sukun. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Maka ini disebut sebagai ikhfa hakiki, yaitu disamarkan. Unzila, nunnya tidak dibaca zahir jelas, tidak, tapi disamarkan, disembunyikan. Karena ikhfa itu artinya menyembunyikan. Jadi tidak dibaca bima unzila, ini salah. Ini malah jadinya gunnah. Dan dia dihukumi seperti izhar dan dibaca gunnah, ini salah. Tapi unzila, maka dia diikhfakan, nunnya diikhfakan, disembunyikan. Namun juga masih ada bekasnya, unzila, dan bukan kemudian langsung menuju ke zai, misalnya unzila, enggak. Jadi enggak bisa. Jadi nunnya diikhfakan. Ini yang disebut sebagai hukum ikhfa hakiki untuk nun
sukun atau tanwin. Nah, kemudian bima unzila ilaik. Di sini ada pertanyaan. Kalau misalnya kita berhenti waqaf di lafal ilaik. Nah, kalau misalnya kita waqaf di lafal ilaik, bukan wasal, jadi berhenti di lafal ilaik, tidak meneruskan kepada ilaika wa ma unzila, maka ilaik di sini terjadilah hukum ya mad. Ya. Dia ada hukum mad namanya mad lin. Mad lin. Ya, dia bisa 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Jadi kalau misalnya antum berhenti di ilaik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, boleh 6 atau boleh 4 atau boleh 2. Jadi itu hukumnya menjadi mad lin. Ya, bukan mad arid lis sukun, beda lagi. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat huruf ya sebelumnya adalah fathah, bukan kasrah. Maka mad lin. Seperti di surat Quraisy, li ila fi Quraisy, ra fathah ketemu dengan ya mati, kemudian sya yang tidak diharokatkan. Quraisy berhenti di situ. Maka itu menjadi madlin semuanya. Bisa 2, bisa 4 dan bisa 6. Baik. Itu kalau kita mau waqaf di ilaik. Bagaimana kalau kita wasal? Sambungkan tidak waqaf di ilaik, maka ilaika di sini ilaika ya, dia tidak sampai kepada mad tabi'i 2, tidak disebut mad tabi'i. Tidak disebut mad. Dibacanya bima unzila ilaika. Nah, gitu. Bukan ilaika, enggak. Tapi bima unzila ilaika. Di sini ya-nya mati, seperti ada sedikit pemanjangan, namun tidak sampai 2 harokat. Ada sedikit pemanjangan, namun tidak sampai 2 harokat. Kita lanjutkan bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila. Ma lagi-lagi ketemu unzila. Maka hukumnya seperti yang tadi. Bima unzila sama wa ma unzila hukumnya sama. Apa hukumnya? Mad jaiz munfasil. Ya, karena di sini ma ya tadi mad tabi'i asli 2 harakat bertemu dengan hamzah yang berharakat. Wa ma atau alif yang berharakat. Wa ma unzila. Kemudian lagi-lagi nun ketemu dengan zai. Maka menjadi ikhfa kembali. Wa ma unzila min qabl. Nah, di sini nun kembali ketemu dengan qaf. Di sini nun kembali ketemu dengan huruf ikhfa. Maka menjadi ikhfa di hukumnya min qablika, nunnya disamarkan. Bukan min qablika atau min qablika, itu salah. Melainkan hurufnya atau nunnya disamarkan min qablika, seperti itu. Itu adalah ikhfa hakiki. Namun kita sedikit memerlukan karena di sini ada beberapa ikhfa, ya. Ada beberapa ikhfa, maka semoga kita dapat memberikan maklumat sedikit yang kita dapatkan sebagaimana yang Anda pernah tawarkan di kitab Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, halaman 233. Ada penyebutan maratib al-ikhfa, tingkatan-tingkatan ikhfa. Jadi ikhfa di sini memiliki tingkatan. Dan tingkatan tersebut ditinjau dari seberapa dekat atau jauhnya makhraj huruf setelah nun itu. Tingkatan ikhfa dikatakan di sini ada 3. Ada al-martabah al-a'la, paling tinggi, martabat ya, derajat yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Ada martabat al-aqal, derajat atau tingkatan ikhfa yang paling rendah. Ada tingkatan yang sedang, yaitu
al-martabat al-mutawassithah, yaitu derajat yang menengah. Kita mulai dari derajat yang paling tinggi, ya al-martabah al-a'la. Itu adalah tingkatan yang terdekat pada idgham, karena makhrajnya dekat dengan nun sukun. Tingkatan ini memiliki 3 huruf, ta, dal, dan ta. Semuanya itu makhrajnya dekat dengan makhraj nun yang sukun. Minta, mint, mintin. Kemudian dal, mindin misalnya. Baik. Ada juga tingkatan kedua, tingkatan yang paling rendah. Itu adalah tingkatan yang terdekat dengan izhar, karena makhraj hurufnya paling jauh dengan nun sukun. Ya, di atas tenggorokan di sini qaf dan kaf. Min qabl. Kalau tadi ta, dal, dan ta itu dekat dengan nun sukun. Tapi kalau makhraj qaf dan kaf di atas sana itu jauh dengan nun sukun. Maka ini derajat yang paling rendah. Kalau kita perhatikan di ayat wa ma unzila min qabli, maka ini derajat yang paling rendah untuk ikhfa, martabat yang paling rendah. Min qablik, tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena makhraj qaf dan juga kaf itu paling jauh, sangat jauh daripada makhraj nun sukun. Kemudian ada tingkatan ketiga, tingkatan yang sedang atau mutawassithah, pertengahan, memiliki huruf-huruf selain pada huruf-huruf tingkatan itu. Dan tingkatan yang sedang ini memiliki 10 huruf. Ya, jadi memang kan ikhfa ada sekian huruf, sekitar 15. Kemudian di sini 3 huruf untuk tingkatan yang tertinggi, yang paling dekat dengan makhraj nun sukun. Kemudian 2 huruf qaf dan kaf, tingkatan yang paling rendah karena paling jauh dengan nun sukun. Adapun sisanya kalau kita sebutkan di sini ada fa, sha, jim, atau fa, shin, jim, dha, sin, tha, dad, zai, sad, dha. Kalau di sini unzila, maka itu tingkatan menengah. Dia tidak sangat dekat dengan nun sukun makhrajnya, tetapi ada kedekatan dan tidak sejauh qaf dan kaf yang jauh ke belakang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan nun ketemu zai dan nun ketemu qaf, maka nun ketemu zai itu tingkatan ikhfa'nya mutawassithah, menengah. Kalau nun ketemu qaf, maka tingkatannya tingkatan al-aqal, yang paling rendah. Sebabnya adalah ditinjau dari makhrajnya masing-masing. Baik. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selesai dari situ. Dan dalam lafal qablik, di sini huruf ba itu adalah qalqalah. Ya, huruf ba adalah qalqalah, maka dibacanya qablik. Ya, dan dia tidak punya mad. Kita hanya memantulkan huruf tersebut seperti sebagaimana adanya dan tidak dipanjangkan. Kemudian juga tidak ditekankan kepada hamzah atau alif. Misalnya min qab dengan sengaja qab, maka ini tidak benar. Melainkan lepaskan min qablik. Itu yang lebih tepat insyaallah taala. Ya. Atau kemudian dipanjangkan dengan yang tadi min qablik. Enggak, tidak seperti itu. Melainkan biarkan dia begitu saja min qablik. Kemudian tidak diharokatkan. Misalnya min qablik, enggak, min qablik, enggak, melainkan lepaskan min qablik. Dah. Begitu saja, lepaskan. Kemudian masih di ayat keempat, wabil akhirati hum yuqinun.
bil akhirah, dan kepada al-akhirah. Kita lihat akhirah ini juga ada hukum mad di akhirah. Akhirah dia mad asli tabi'i, dua harakat. Wabil akhirati hum yuqinun. Di sini juga ada hukum tajwid. Mim di sini kita lihat mati dan bertemu dengan ya, dan dia dibaca jelas. Wabil akhirati hum yuqinun. Enggak ada di sini kemudian melebur huy yuqinun, tidak. Melainkan mim dibaca mati dengan jelas. Izhar syafawi, yaitu izhar dari segi syafah, bibir. Hum yuqinun. Hum yuqinun. Tidak ada peluburan seperti mim ketemu mim misalnya. Mimman atau gimana? Tidak, tetapi mim ketemu dengan ya, mim dibaca jelas, ya pun dibaca sebagaimana adanya dia. Artinya hum yuqinun. Langsung ada switching dan perpindahan makhraj. Hum yuqinun. Jadi tidak humiyu, tidak seperti itu. Ada hum yuqinun, tidak disengaja untuk dileburkan kepada ya, tidak. Nah, setelah itu ada yuqinun. Ya di sini dhammah ketemu dengan waw yang mati, maka dia menjadi mad. Mad tabi'i asli dua harakat. Yuqinun. Kemudian di akhirnya nun dhammah ketemu dengan waw, ya, dan kita mau waqaf di yuqinun. Kita mau waqaf di sini. Kalau kita waqaf di yuqinun, maka terjadilah yang namanya hukum mad 'arid lis-sukun. Ya, karena akhir-akhir. Ya, nun di sini dipalingkan, yang tadi berharakat na fathah, dia menjadi tidak berharakat karena kita mau berhenti di situ. Yuqinun dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat asal seragam terus di akhir ayat. Baik, wabil akhirati hum yuqinun. Itu adalah ayat keempat, dan insyaallah kita membacakan tafsirnya sebentar. Kalau misalnya di sini di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan oleh para ulama, walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasulu minal Qur'an. Itu orang-orang yang bertasdik, itu membenarkan terhadap apa yang diturunkan atasmu, wahai Rasul, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Itu mengimani Al-Quran. Karena banyak dari orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengimani Allah Ta'ala, tetapi tidak mengimani Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka termasuk kafir, tidak beriman, tidak dibilang muslim atau mukmin. Wa bima unzila ilaika minal hikmah wa hiya sunnah. Dan juga mengimani apa yang turun atasmu dari hikmah. Dan hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah. Dari sini ma unzila ilaika, diturunkan atasmu, itu dua yang diturunkan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah al-hikmah. Al-Quran kita tahu kalamullah. Adapun al-hikmah yang dimaksud adalah as-sunnah, yaitu bahwasanya kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu juga, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Kemudian dalilnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia sahib kalian, wahai orang Quraisy, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu ma yantiqu 'anil hawa, tidak mengucapkan apa yang dia inginkan begitu saja. Tidak mengucapkan sesuai dengan hawanya, sesuai dengan nafsunya. Melainkan in huwa di sini ma, ya, in di sini maknanya ma, tidaklah. Huwa itu, yaitu apa yang terucap oleh Rasul, kecuali illa, ya, kecuali wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Berarti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW
dari sabda-sabda beliau berupa kabar ataupun perintah ataupun larangan, semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah komposisi dari ma unzila ilaika. Kemudian wa ma unzila min qablik, tafsirannya adalah wa bikulli ma unzila min qablika 'ala ar-rusuli min kutubin kat-taurati wal injil wa ghairihima. Dan mereka juga beriman terhadap apa yang turun sebelum kamu, wahai Rasul, ya, atas rasul-rasul, yaitu yang turun pada rasul-rasul sebelum kamu adalah kitab-kitab seperti Taurat, Injil dan lain-lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Tetapi mengimani keberadaan kitab-kitab itu atau mengimani benarnya adanya kitab-kitab itu di masa masing-masing itu bukan berarti kita harus atau bukan berarti kita boleh menyetujui apa yang ada di Taurat dan Injil di masa kini, karena sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka telah mengubah dari kitab-kitab itu. Baik. Orang-orang Yahudi yang mengingkari Al-Quran dan juga kufur terhadap Nabi kita Muhammad SAW, sejatinya mereka tidak mengimani kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Taurat dan juga Injil. Kenapa? Karena Taurat telah mengisyaratkan, telah menyebutkan karakter-karakter Rasulullah dan sifat-sifatnya. Tetapi mereka malah justru menyembunyikan itu semua dan mengingkari Nabi Muhammad. Itu sama dengan mereka tidak mengimani apa yang mereka pelajari sendiri. Maka dua poin ini orang-orang Yahudi dan Nasrani juga kena. Orang Nasrani juga telah dikasih tahu oleh Nabi kita Isa alaihissalam, sebagaimana di surat As-Saff, bahwasanya Nabi Isa telah berkata kepada kaumnya, min ba'di ismuhu Ahmad, setelah aku akan ada nabi namanya Rasul namanya Ahmad. Udah dikasih tahu. Kaumnya semua sudah tahu. Berarti mereka sudah tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir, Rasul terakhir. Tapi ternyata mereka tidak mengimani Muhammad SAW, dan itu sama dengan tidak mengimani kitab mereka yang telah mengabarkan akan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, tafsirannya adalah wa yusaddiquna bidaril hayati ba'dal mauti wa ma fiha minal hisab wal jazaa. Jadi mereka mengimani, mempercayai daril hayat, kehidupan, ya, negeri kehidupan sebenarnya ba'dal maut, setelah kematian. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya dari al-hisab dan al-jaza. Al-hisab itu artinya perhitungan. Adapun al-jaza artinya pembalasan. Harus mengimani itu juga. Kemudian jadi mengimani al-hisab dan al-jaza, ya, itu adalah tafsiran untuk wabil akhirati hum yuqinun. Jadi yuqinun maknanya adalah meyakini. Meyakini apa? Meyakini akhirat. Meyakini akan eksistensinya. Meyakini akan kabar-kabar yang Allah kabarkan tentang hari kiamat dari kejadian-kejadian, dan meyakini adanya surga dan neraka di hari akhir nanti. Tasdiqan biqulubihim yadhharu ala alsinatihim wa jawarihim. Ya, jadi keyakinan tersebut, kepercayaan tersebut dengan qalbu mereka, yang mana kepercayaan tersebut zahir, tampak, ala alsinatihim, di lidah-lidah mereka, wa jawarihim, dan anggota-anggota tubuh mereka. Beriman atau keimanan terhadap hari akhir itu bisa tampak di lidah orang. Makanya kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan wabil akhirati hum yuqinun, hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik lisan atau diam. Ini tercermin di lisan. Au wa jawarihim, dan juga anggota tubuh lainnya. Contoh lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu
Itu dengan anggota tubuh, mempersiapkan makanan atau minuman, ya, menyambut dengan baik dengan tangan, menjabat dan seterusnya, senyum dan seterusnya. Itu semua adalah cerminan beriman kepada hari akhir. Wa khussa yaumul akhir bidzikr. Dan dikhususkan di sini wabil akhirati hum yuqinun, disebutkan hari akhir, dikhususkan penyebutannya. Kenapa? Li'annal imana bihi min a'zamil bawa'ithi ala fi'lil khairat atau ala fi'lit ta'at. Karena beriman kepada hari akhir itu termasuk dari hal-hal yang paling besar atau faktor pendorong yang paling besar atas berbuat kebaikan. Ya. Motivasi terbesar antum dalam berbuat kebaikan apa? Apakah pandangan manusia atau hari akhir? Maka kalau misalnya hari akhir adalah motivasi dan orientasi terbesar kita, maka pasti amal kita itu luar biasa, insyaallah. Konsisten, istiqomah dan baik, insyaallah. Wajtinabil muharramat, dan juga al-iman bil yaumil akhir bisa menjadikan sebaik-baik atau sebesar-besar faktor pendorong jauhnya kita dari muharramat, hal-hal yang diharamkan. Dan juga al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, itu adalah sebesar-besar di antara terbesarnya faktor atau pendorong kita untuk muhasabatun nafs, yaitu mengoreksi jiwa kita, muhasabah, ya, menghitung kesalahan diri kita. Baik, mari kita lanjutkan ayat kelima insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, ketahuilah di sini lafal ulaika. Lafal ulaika itu ada dua kata. Kalau antum lihat paling, oh ini satu kata, tidak, dia ternyata dua kata. Ini adalah isim isyarah. Yang mana isim isyarah? Ulai. Adapun kaf di sini harful khitab namanya. Namanya harful khitab. Ulaika. Jadi isim isyarah hakikatnya itu ulai. Ulai. Kemudian antum perhatikan setelah alif hamzah u ada waw mati. Atau ada, bukan, kita tidak mengatakan waw mati, namun dia tertulis huruf waw di sini, ya kan? Kalau antum melihat ada huruf waw. Ketahuilah ini yang disebut dengan harfun yuktab wala yuntaq. Itu huruf yang ditulis tetapi tidak dinutukkan, tidak dilafalkan, tidak dianggap keberadaannya mempengaruhi hukum-hukum. Ya. Ini termasuk huruf yang yuktab wala yuntaq, ditulis tapi tidak dilafalkan, tidak dibahasakan. Ulaika, ya, tidak disebutkan secara lisan. Makanya apakah antum bisa bilang di sini ulaika, nya ini mad tabi'i dua harakat? Tidak. Kenapa? Waw di sini tidak dianggap. Tidak dianggap. Dia memang tertulis namun tidak dianggap. Jadi ulaika. Lalu mana yang panjang? Yang panjang bukan di u-nya, bukan, tapi di laika. La di sini dia tadi mad tabi'i bertemu dengan i, alif hamzah, dan dia menjadi mad. Nah di sini mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Kenapa dinamakan itu? Karena dia wajib untuk dibaca imma 4, imma 5. Tidak boleh 2. Dia harus 4 atau 5. Tidak ada qurra yang membaca 2. Jadi ulaika enggak boleh 2. Enggak boleh ulaika atau ulaika. 2 saja tidak. Melainkan 4 atau 5. Itu wajib. Muttasil disebut muttasil karena dia bersambung dalam satu kata, bukan beda kata. Ya. La dengan i ini masih satu kata. Karena tadi yang Anda bilang ulai itu isim isyarah. Ka ini harful khitab. Jadi ulai dalam nahwunya dia isim.
Adapun ka dalam nahwunya dia harf, bukan isim, dan dia beda kata, bahkan beda jenis kata. Yang satunya isim, yang satunya adalah harf. Yaitu di sini isim isyarah, mereka, ulai. Ya. Jadi ini mad wajib muttasil, 4 atau 5 harakat. Ala hudam min rabbihim. Ala, maka dia menjadi mad tabi'i asli 2 harakat. Ala hudam min rabbihim. Lihat di sini huda tanwin, huda. Tanwin ya bertemu dengan mim. Ya. Maka dia menjadi tasydid di sini, lihat. Nah, makanya disebut idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan mim di sini disebut idgham bi gunnah. Ya. Jadi nun mati, nun mati atau tanwin bertemu dengan mim di sini. Idgham dengan adanya gunnah. Maksudnya gimana? Yaitu pelafalannya, makhrajnya di khayshum. Khayshum itu adalah bagian atas hidung. Maka bacanya hudam, hudam. Kalau sebagian orang langsung hudam, hudam, nggak gitu. Tapi cukup aja biasa, standar, sederhana aja. Hudam, serahkan keluarnya di atas bagian hidung. Hudammi, hudammi, ya. Hudammir rabbihim. Di sini hudammir rabbihim. Idgham berarti peleburan. Dari da langsung dileburkan ke mim. Kemudian didengungkan. Jadi idgham bi gunnah adalah peleburan huruf disertai dengan adanya pendengungan makhraj. Makanya mim hudam ada dengung di sini, dengung hudam ya. Kemudian mir rabbihim. Nah, ini juga idgham nun mati ya, ketemu dengan ra di sini. Mir. Jadi langsung apa? Langsung dileburkan ke ra dan nun tidak dibaca. Maka antum jangan baca minr, salah. Maka nun di sini tidak dibaca, mir, langsung mir, dan dibaca dengan mukhaffafah atau muraqqaqah, afwan, muraqqaqah. Jadi ra di sini mir. Ini di sini mir. Nah, tetapi kemudian ketika ra difathahkan maka dia jadi mufakhamah. Mir rabbihim. Jadi mi bukan mi. Mir rabbihim. Baik. Di sini dia idgham juga, sama dengan tadi hudam itu idgham, mir juga idgham, tetapi bedanya hudam di sini idgham dengan tambahan gunnah, dengungan yang keluarnya dari khayshum. Hudam ya. Tapi kalau mir ya, mir dia idgham tapi tidak ada gunnah. Itu bedanya. Jadi ada idgham bi gunnah, ada idgham tanpa adanya gunnah, bila gunnah. Baik, mir rabbihim wa ulaika. Dan mim di sini kita kan dilarang untuk berhenti di mir rabbihim. Dilarang berhenti di sana. Dan kan kita lanjutkan. Mir rabbihim wa ula. Nah, mim ketemu dengan waw. Mim ketemu dengan waw. Maka di sini menjadi apa? Menjadi izhar syafawi mim mati ketemu dengan waw. Mir rabbihim wa. Ya, jadi bukan mir rabbihim wa, bukan seperti itu. Mir rabbihim wa ulaika. Ulaika kembali hukumnya seperti yang tadi kita jelaskan. Lamnya dia menjadi panjang karena mad wajib muttasil. Wa ulaika humul ya, karena alif lam di sini alif lam qamariyah. Humul muflihun. Hun mad arid lis sukun. 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Maka itu dikonsiderasikan sesuai dengan masing-masing keinginannya. Tapi layaknya adalah seragam. Kita lanjutkan di tafsirnya ayat ke-5. Qala al-mufassirun
ashabu hadhihi sifati ala nurim min rabbihim. Orang-orang yang memiliki sifat ini, mereka berada di atas cahaya dari Rabb mereka. Wa bitaufiqin min khaliqihim wa hadihim. Dan mereka juga mendapatkan taufik, yaitu keberkahan, keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq mereka, pencipta mereka, dan hadi, yaitu pemberi hidayah kepada mereka. Wa humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang faiz, yang menang. Alladzina adraku ma talabu, orang-orang yang menang, yang mendapatkan apa yang mereka minta, yang mendapatkan apa yang mereka cari. Dan makanya kalau misalnya kita mencari, carilah akhirat, akan kita dapatkan insyaallah dengan cara yang baik. Jadi adraku ma talabu, yaitu mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa najau min syarri ma minhu harabu, dan mereka akan selamat dari apa yang mereka berlari darinya, yaitu neraka, azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang beriman. Nah, jadi di sini tafsiran untuk muflihun. Apa itu muflihun? Siapakah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah al-faizun, orang yang menang. Bagaimana kemenangan dan keberuntungan itu? Adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu, yaitu mereka mendapatkan apa yang mereka cari, apa yang mereka minta, dan mereka selamat dari apa yang mereka takutkan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah kajian kita untuk surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5 dari sisi tajwid maupun tafsir ringkasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bermanfaat bagi ana pribadi dan juga siapapun yang mendengarnya dari kaum muslimin. Semoga Allah jadikan ini adalah ladang amalan yang berkah dan menjadikan kaum muslimin lebih memperhatikan lagi kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan penuh berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.